Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kesejahteraan rakyat merupakan hal yang sangat penting kemudian untuk ditindaklanjuti dan dijadikan poin penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya melalui program-program dan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Tentu dengan kerjasama dengan stakeholder terkait. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan pangan, dan ada kaitannya dengan ketahanan pangan juga. Bagaimana kemudian pemerintah mengkreat program-program, salah satunya melalui gerakan pangan murah. Dan untuk membahas hal tersebut kami telah mengundang dua narasumber yang nanti akan berdialog dan tentunya juga berdiskusi bersama kita. Dan tentu telah hadir di studio TVRI Jambi Asisten Dwasetda Provinsi Jambi, Pak Johansa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Johan. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Pemirsa, juga kami telah undang ke studio TVRI Jambi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Bapak Ismet Wijaya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, Mas Doni, selamat siang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan mendiskusikan beberapa hal berkaitan dengan tema hari ini, gerakan pangan murah untuk kesejahteraan rakyat di Provinsi Jambi khususnya. Baik, untuk pertama saya ke Pak Johan terlebih dahulu nih. Ya. Pak Johan, dalam kerangka Provinsi Jambi nih, di dalam penyelenggaraan di Provinsi Jambi sendiri, tentu kerangka makro pembangunan ekonomi di daerah itu merupakan salah satu poin penting yang memang harus menjadi perhatian, sektor yang menjadi perhatian. Nah, lalu bagaimana kemudian jika dikaitkan dengan ketahanan pangan, hal ini dijadikan sebagai kebijakan strategis untuk stabilisasi ekonomi, Pak Johan? Kebijakan-kebijakan seperti apa? Ya, baik, makasih Pak Doni. Memang kita ketahui bahwa terkait dengan ketahanan pangan ini merupakan fokus dari pemerintah pusat ya. Dengan salah satu kegiatan yang hampir tiap minggu ya. Ini menjadi fokus bagi pemerintah pusat dan juga provinsi di Indonesia maupun kabupaten kota di Indonesia terkait dengan pengendalian inflasi. Nah, terkait dengan pengendalian inflasi, kita ketahui bahwa di pusat ada namanya tim pengendalian inflasi pusat, kemudian di daerah namanya TPID, tim pengendalian inflasi daerah. Nah, salah satu poin dari TPIP maupun TPID di daerah ini, salah satunya ada 3 hal. Yang pertama tentu terkait dengan kesetiaan pangan ya. Kesetiaan pangan. Kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan stabilitas harga, stabilitas harga. Yang ketiga tentu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, 3 hal ini tentu ini saling terkait. Nah, diharapkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pangan baik di provinsi maupun kabupaten kota, tentu ketahanan pangan ini menjadi prioritas utama. Nah, pemerintah Provinsi Jambi kita sudah membentuk tim untuk percepatan bagaimana kebutuhan pangan di kabupaten kota ini agar tetap fokus dalam pemenuhan pangan ini. Kemudian tentu kita mengacu ke pemerintah pusat ya. Dengan seriusnya pemerintah pusat, maka dibentuklah Badan Pangan Nasional. Ini salah satu wujud bagaimana konsentrasi pemerintah pusat dan juga di daerah ada Dinas Ketahanan Pangan, bahwa mereka bersinergi bagaimana upaya ketahanan pangan ini harus kita selaraskan dengan banyak program yang dilakukan. Misal kegiatan gerakan pangan murah, kemudian beras yang bersubsidi ya. Nah, apalagi kondisi saat ini kita sudah bergulir ya. Bantuan pangan sudah bergulir ya. Kemudian ada beras yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Beras SPHP itu kan sudah mulai dioperasikan pada bulan Juli ini. Nah, kebijakan ketahanan pangan ini sangat penting. Nah, malah justru kita dalam ketahanan pangan kemudian juga mendukung inflasi, kita ada namanya program Latiba, lahan holti abadi. Nah, kita harapkan di semua kabupaten kota itu menyiapkan lahan 10 hektar untuk bagaimana untuk menjaga ketahanan pangan daerah,
kemudian juga mengendalikan inflasi Baik. di daerah. Mungkin mau saya potong, Pak Johan. Ini kan agak mungkin perlu disampaikan ke masyarakat. Ini kan agak kontradiktif dengan tujuan kita swasembada misalnya. Apalagi ini kita bicara Jambi saja misalnya dengan kita mungkin pemerintah lebih memahami datanya seperti apa gitu. Misalnya kita bicara beras seperti apa begitu. Kita memiliki luas lahan sawah yang juga menurut saya luar biasa untuk provinsi Jambi. Nah, seurgent itukah kondisi ketahanan pangan kita hari ini? Sehingga kebijakan pemerintah mengarah ke subsidi dan sebagainya seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari kondisi Provinsi Jambi ya, saat ini memang kita di samping kita ada program daerah, kemudian kita juga ditopang dengan program dari pemerintah pusat ya dalam rangka untuk menuju target swasembada pangan oleh pemerintah pusat di Presiden Prabowo dan Gibran ini sangat dipentingkan. Nah, karena kalau kita lihat dari pola tanam di pemerintah Provinsi Jambi ini, kalau yang potensial itu sebenarnya bisa lebih dari 2 kali. Ya, namun karena pola tanam kita ini di daerah ini masih sifatnya konvensional ya, dan kebiasaan dan itu hanya untuk kebutuhan lokal saja, ini perlu ditingkatkan karena kita punya potensi. Makanya program pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan khusus padi padi maupun jagung ini merupakan prioritas dari pemerintah pusat, dan pemerintah Jambi ini mendukung karena target di pemerintah pusat kita dukung untuk menjaga ketahanan pangan khususnya padi ini bisa dioptimalkan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi. Baik. Saya ke Pak Kadis lagi nih. Pak Kadis bicara tentang pangan, tentu salah satu hal yang menjadi bisa kita katakan sumber problem ya. Itu bicara ketimpangan mulai mungkin ketimpangan produksi ketimpangan akses juga termasuk ketimpangan konsumsi juga. Nah, dengan adanya program ini, gerakan pangan murah ini, sejauh mana kemudian ini diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan itu? Bicara sumber daya kita cukup, tapi ternyata kalau dari pemaparan Pak Asisten tadi, baru cukup untuk konsumsi lokal seperti itu. Ya, gimana? Menurut Anda? Ya, terima kasih Mas Doni. Jadi kalau kita bicara tentang masalah ketimpangan produksi, ketersediaan, pasokan, memang itu adalah bagian dari tugas kami Dinas Ketahanan Pangan. Jadi walau bagaimanapun ketimpangan itu tetap ada dalam jalur distribusi, itu memang selalu terjadi, tapi tinggal skalanya aja, kecil, menengah atau besar. Nah, kondisi saat ini? Untuk saat ini kondisinya stabil, stabil. Jadi artinya kalaupun terjadi ketimpangan-ketimpangan, tapi tidak terlalu berdampak, kita bisa cepat langsung melakukan upaya penanggulangan. Sebagai contoh, terkait dengan masa kekosongan terjadi lebih kurang 3 bulan. Sewaktu beras SPHP itu belum bisa disalurkan, karena menunggu kebijakan dari pemerintah. Karena pemerintah pusat tidak mau lagi beras SPHP itu dengan menggunakan beras impor, Jadi kita harus menunggu hasil produksi dari beras lokal kita sendiri. Kalau untuk Jambi sendiri bisa tercukupi? Ya, sudah hampir ya. Jadi walaupun masih ada pasokan dari beras lokal dari luar daerah, tapi beras lokal kita itu sudah banyak diserap oleh Bulog, seperti daerah Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Untuk harga sendiri gimana? Kalau untuk beras lokal ini masih bisa? Kalau beras lokal yang sekarang ini yang digunakan untuk beras SPHP sekarang ini sebagian sudah menggunakan beras lokal yang diserap oleh Bulog langsung ke petani langsung. Jadi Bulog ini wajib membeli gabah dari petani sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu 6.500 per kilogram. Nah, kemudian disimpan oleh Bulog setelah digiling di penggilingan Bulog, Nah, kemudian menjadi stok dulu sebentar waktu itu. Nah, sampai dengan stok itu mencukupi kemarin barulah Bulog bisa mengemas beras SPHP ini yang beras yang medium yang disubsidi oleh pemerintah untuk bisa disalurkan untuk Juni ini. Maaf, Juli Agustus. Juli Agustus. Nah, ini sedang dalam proses penyaluran. Jadi, tapi terjadi regulasi terkait dengan perubahan mekanisme mitra
mitra yang digunakan oleh Bulog untuk penyaluran itu. Karena mitra ini mencakup pedagang pengecer di pasar rakyat, mencakup juga ada kios pangan, kemudian ada juga toko-toko atau TPID ataupun unit-unit usaha yang ditunjuk oleh pemerintah, ataupun yang lainnya yang berhak untuk menyalurkan beras SPHP itu sendiri. Baik, kerap kali begini Pak Kadis. Ya. Ini kan pandangan beberapa, artinya ini kan pandangan, boleh jadi setuju atau tidak. Saya mengatakan sebenarnya program-program seperti gerakan pangan murah, intervensi pasar, sebenarnya terbukti ampuh sih sebenarnya untuk mengendalikan situasi pasar itu. Tapi ada yang mengatakan, ini pandangan ya, ada yang mengatakan bahwa ya ini kan cuma semacam ya tujuan jangka pendek saja. Nah, setuju Anda dengan itu? Banyak menganggap ini tidak berdampak panjang gitu. Hanya stimulus saja. Gimana menurut Anda? Nah, itu dia. Jadi kalau gerakan pangan murah memang kan sifatnya kan tidak rutin, artinya tidak terus dalam kondisi tidak tiap hari gitu ya. Memang kita akui itu. Tapi dia hadir pada saat-saat yang kondisi yang tepat, di mana ada waktu-waktu tertentu di mana ini ada peluang inflasi akan meningkat. Kemudian harga mulai terjadi gejolak harga, khususnya beras. Kemudian pasokan itu terbatas, sehingga barang cukup langka, ketersediaannya terbatas di pasaran. Nah itu kita hadir, tahu kita bisa jeli untuk menangkap peluang itu. Maka kami mendirikan atau melaksanakan gerakan pangan murah itu untuk menjadi penyeimbang, para pelaku-pelaku usaha, toko-toko pengecer, yang baik itu yang ada di pasar-pasar tradisional maupun di toko-toko yang ada di sekitar perumahan, kita hadir di situ untuk agar mampu mengendalikan harga dan pedagang. Dan memang sasarannya memang jangka pendek. Begitu? Ya memang itu jangka pendek. Nah tapi kita punya juga sekarang ini sudah ada program kita mendirikan toko-toko pengecer yang kita kerjasamakan dengan Bulog, dengan toko-toko pengecer bersama dengan kami Dinas Ketahanan Pangan. Mereka kita supply beras SPHP, kita supply telur, kita supply bahan pokok lain gula, tepung, terigu, kemudian minyak goreng yang disubsidi itu setiap hari tersedia di toko-toko yang sudah kita tunjuk. Khususnya ada toko TPID di Pasar Rangsuduo, ada toko TPID di Pasar Talang Banjar yang memang dikelola oleh pemerintah. Baik. Demikian. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih mengangkat berkaitan dengan tema gerakan pangan murah untuk kesejahteraan rakyat. Baik, saya ke Pak Asisten lagi. Kita bicara stimulus Pak Johan, berkaitan dengan bagaimana kemudian dilakukan intervensi pasar agar bisa mengendalikan harga, inflasi dan sebagainya. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa akar persoalan ini sebenarnya yaitu jangka pendek. Tapi kalau akar persoalannya berkaitan dengan misalnya biaya produksi yang tinggi. Tadi ada sempat di break Anda mengatakan bicara tentang pupuk yang tentu membutuhkan biaya juga. Kalau angka biaya produksinya tinggi, ini konsep jangka panjang, tujuan jangka panjangnya akan sulit tercapai. Jika akarnya masih bergerak ini masalahnya. Ya, jadi memang dalam penanganan ketahanan pangan ini memang pemerintah harus selalu hadir Nah, itu jelas. Karena pemerintah hadir ketika situasi ketahanan pangan itu memang terjadi gejolak. Nah, inilah peran dari pemerintah dalam rangka mengendalikan ketahanan pangan. Nah, memang apa yang kita lakukan selama ini terkait dengan pasokan, kemudian harga yang fluktuatifnya tidak seimbang, maka pemerintah hadir dalam rangka untuk mengendalikan harga. Nah, itu satu sisi. Namun dari semua hal itu sebenarnya kita harus memposisikan bagaimana di semua kabupaten kota itu mereka mandiri dari sisi pangan. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Maka saat ini Pak Gubernur ini lagi merancang Pak Kadis ada namanya gerakan kemandirian pangan. Nah, artinya kabupaten kota itu merancang bagaimana kebutuhan
apa saja yang dibutuhkan masyarakat, Ya. dirancang ya, ada polanya, nanti ada bantuan stimulus dari pemerintah, kemudian juga kita mendorong kemandirian kepada masyarakat. Ya. Nah, inilah pola yang kita inginkan dalam jangka panjang, ini bisa kita atur. Nah, contoh salah satunya adalah pengaturan pola tanam. Ya, kita contoh pola tanam dari semua kabupaten ini harus diatur sehingga nanti tidak ada semacam kelangkaan di antara satu kabupaten ini. Nah, jika Kerinci nanti nanamnya bulan Januari, mungkin kabupaten lain juga mungkin jangan di bulan Januari, sehingga ketika nanti pasokan ini nanti kurang, nanti bisa disuplai. Karena Jadi, ada yang baru lagi. iya, jadi semua kabupaten ini kita harapkan nanti dengan gerakan kemandirian pangan ini, pola tanam terhadap komoditi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ini perlu kita perhatikan. Maka kabupaten kota ya itu juga harus mempunyai neraca pangan. Jadi kita harus menghitung neraca pangan itu, harus kita hitung kebutuhan kita berapa. Misal contoh di Kerinci kebutuhan padi itu misalnya dalam 1 bulan misal 50 ton misalnya. Artinya supply untuk masyarakat ini harus terpenuhi dulu. Nanti sisanya baru kita akan kerjasama dengan kabupaten tetangga atau provinsi yang ada di luar provinsi Jambi. Kondisi hari ini untuk kebutuhan masyarakat sendiri kita ya, masih kalau ini? kita lihat memang yang daerah produsen padi contohnya, kita tidak semua kabupaten. Nah, kita hanya Kerinci, kemudian Muara Jambi, Merangin mungkin? Tanjab Timur, ya, Tanjab Barat, dan Merangin ya. Nah, cuman yang paling banyak hasilnya yang sama ini digunakan untuk kabupaten tetangga itu mungkin Tanjab Barat, Tanjab Timur ya. Nah, malah justru kita ASN provinsi ini ya, dengan pengadaan beras untuk ASN ini, kita juga bekerja sama juga dengan para petani untuk mensupport untuk pengadaan beras bagi ASN. Ini salah satunya seperti itu. Maka memang untuk kabupaten kota mulai hari ini saya pikir ya itu harus menghitung betul kebutuhan masyarakat sehingga kebutuhannya juga bisa tercapai. Nah, saat ini tentu kalau kita lihat dari neraca pangan provinsi ya Pak, nah, kita masih juga disuplai dari daerah lain terkait dengan contoh beras. Beras masih tinggi angka dari luar. Masih tinggi. Kita menggunakan beras dari luar. Karena pola masyarakat, konsumsi masyarakat Jambi ini untuk beras ini memang agak berbeda. Lebih tinggi? Ya, dia lebih tinggi menggunakan beras harga tertentu. Ya, bukan beras lokal. Nah, inilah yang perlu kita rancang yang disampaikan Pak Ismet tadi melalui. Sorry, saya mau klarifikasi. Tertentu ini dalam konteks lebih murah atau cenderung lebih berkualitas? Lebih tinggi. Kita contoh misalnya masyarakat kita hobi beras anggur ya. Nah, beras anggur, kemudian Raja dan sebagainya kan itu berpengaruh betul. Tapi kualitas beras Jambi tentu kan tidak kalah Pak John. Sebenarnya ya seperti itu. Makanya saya bilang kalau di perkotaan itu kan memang kalau dilihat dari hitungan inflasi, kita lihat bahwa ternyata pola konsumsi masyarakat terhadap beras itu masih menggunakan beras yang premium yang harganya tinggi. Yang kualitasnya belum tentu jauh lebih baik begitu. Ya, kalau kualitas kan masyarakat yang tahu yang mungkin menilainya dari sisi itu. Nah, jadi maka kita mengharapkan ya terkait dengan pemenuhan beras ini ya, itu diharapkan memang komoditi lokal itu diutamakan untuk dipakai seperti itu. Baik. Saya ke Pak Ismet lagi. Berkaitan dengan ini juga Pak Ismet, berkaitan ketersediaan lahan pangan juga. Salah satu tantangan di Jambi yang sepertinya dihadapi itu pertama adalah memang pertumbuhan penduduk. Ya, terus yang kedua memang perubahan sumber ekonomi penduduk yang beralih ke pertambangan misalnya atau peternakan dan sebagainya. Bagaimana kemudian ketahanan pangan pemerintah Provinsi Jambi lewat Dinas Ketahanan Pangan sendiri memastikan ketersediaan lahan pangan di setiap kabupaten kota? Baik. Ini bisa jadi ini lama-lama makin berkurang lahan pangan kita ini. Benar. Jadi saya jawab. Jadi walaupun ini sebenarnya agak nyerempet nih ke Dinas Pertanian nih. Tapi tidak apa-apa karena memang
tuntutan tugas juga harus sedikit banyak memahami soal lahan pertanian yang tersedia di Provinsi Jambi. Ya memang ini menjadi dilema karena banyaknya alih fungsi lahan yang ada di Provinsi Jambi, khususnya beralih dari ke sektor perkebunan yang sekarang sedang marak-maraknya. Jadi ada lahan pertanian yang dulunya kemudian beralih menjadi lahan perkebunan. Itu sudah hampir di setiap kabupaten itu mengalami. Belum lagi ada menjadi lokasi untuk perumahan juga, masif itu. Khususnya di Kabupaten Kerinci itu, kebanyakan padi-padi sawah itu ya akhirnya dijadikan perumahan. Jadi sudah makin sempit lahan padi sawah yang ada di Kabupaten Kerinci. Jadi upaya kami memang sejalan dengan gerakan dari Kementerian Pertanian, khususnya bagaimana memanfaatkan optimasi lahan yang ada itu kembali dimanfaatkan lahan-lahan tidur yang sebelumnya tidak dimanfaatkan oleh petani kita kembali dibuka kembali. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan dana untuk optimasi lahan itu. Nah ini juga sangat mendukung untuk menambah lahan yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian juga pemanfaatan lahan-lahan tidur ini juga ataupun yang sudah lama tidak termanfaatkan oleh masyarakat kita itu diharapkan dibuka kembali. Kemudian dengan batasan-batasan jumlah yang sesuai dengan kemampuan kelompok taninya, mereka didukung dana biaya operasional untuk pembukaan lahan itu. Sambil itu juga nanti termasuk dukungan bibit bibit padi, kemudian alat-alat pertanian juga itu sejalan dengan program kita untuk mengejar target swasembada pangan itu. Jadi ada lahan yang hilang kemudian ada juga yang diganti. Jadi untuk penyeimbang Tapi keseimbangannya itu ya masih agak tinggi juga yang lahan yang kena alih fungsi itu. Tapi kita sudah mau ngejar itu. Jadi agar seleksinya tidak timpang. Karena kita belum ada teknologi bagaimana lahan yang sedikit itu bisa menghasilkan produksi yang lebih banyak. Misalkan perbandingan antara lahan yang 2 hektar dengan 10 hektar gitu. Nah, kalau kita idealnya tentu hasil yang 10 hektar yang banyak. Tapi kalau teknologi ada yang 2 hektar tapi hasilnya bisa sama dengan 10 hektar, itu yang sedang diupayakan. Minimal kita akan menyamaratakan setiap jenis bibit padi yang ada bisa dimanfaatkan selama setahun 2 kali. Bahkan ada bibit padi yang bisa dipanen 3 kali setahun. Nah, itu sebenarnya yang mau saya tanya juga, Pak. Masyarakat kita, saya harus mengatakan memang pola pertanian kan tradisional sekali. Walaupun sebenarnya pemerintah semakin berupaya untuk memodernisasi pola tanam masyarakat, padi lah misalnya, kita lebih ke sana. Ada tidak mungkin, saya tidak mengatakan penolakan, hambatan di masyarakat di saat misalnya varietas baru kemudian ditawarkan ke masyarakat, mungkin pola tanam baru atau sistem tertentu yang baru gitu. Ada tidak? Saya tidak mengatakan perlawanan, artinya kendala sendiri ke masyarakat sendiri. Seperti itu. Ini menurut pengetahuan saya dan pengalaman kami turun bersama dengan Dinas Pertanian untuk misalnya itu dari pola pikir budaya dari petani kita. Jadi untuk menghindari terjadinya miskomunikasi atau penolakan tatkala pemerintah ingin menggalakkan jenis padi misalkan padi IR64 atau IR yang lainnya atau jenis padi gogo dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung mengubah ini kami minta diganti dengan bibit ini gitu. Karena kita tersangkut mengenai juga kualitas tanah. Itu juga penting menjadi penilaian kita. Maka dari itu kita hanya titik beratnya sekarang untuk kondisi tanah yang sesuai dengan bibit yang akan kita pakai ini itu kita kesesuaikan. Sesuai tidak dengan wilayahnya. Wilayahnya. Jadi kita jangan memaksakan nanti yang sebenarnya lokasi tanah ini atau jenis tanah ini tidak cocok dengan jenis padi IR64 misalnya, jangan dipaksakan di situ. Nanti petani akhirnya nanti bisa merugi atau gagal panen. Nah, untuk itu kita ada juga lahan-lahan yang memang cocok untuk jenis padi yang unggul jenis padi yang bisa dipanen setahun 2 kali. Itu kita alihkan ke lokasi tanah yang di daerah lain yang cocok. Jadi itu untuk juga menghindari terjadinya kerugian dari petani tatkala petani mulai bercocok tanam. Jangan sampai nanti waktu yang digunakan selama 4 bulan misalkan kalau kita waktu 4 bulan untuk masa tanam itu tahu-tahu sia-sia hasilnya 0 gitu kan, atau gagal panen dan sebagainya. Maka perlu disesuaikan. Perlu disesuaikan itu. Kebanyakan tekniknya seperti itu. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, makanya sekarang.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara, dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741 66385. Baik, saya ke Pak Johan nih. Tentu ini tidak bisa menjadi bukan tugas pemerintah daerah saja nih. Ya. Banyak pihak terlibat ya dalam hal ini. Yang mestinya juga terlibat. Karena bicara pangan kan bukan bicara rakyat saja, tapi juga pemerintah. Di saat bicara pangan juga bagian dari rakyat itu sendiri, Pak. Iya. Karena kita masih makanan yang sama gitu ya. Pangannya juga sama gitu. Yang kalau udah bicara pangan itu kan tidak ada persoalan kelas dan status sosial dia ya. Nah, bagaimana kemudian pola kemitraan dengan stakeholder terkait, Pak John? Ya, kita ketahui bahwa dalam rangka untuk mendukung swasembada ini, maka pemerintah pusat melaksanakan kegiatan untuk mengoptimalisasi lahan tidur ya, dengan program OPLAH. OPLAH ini lahan-lahan yang tidur yang sifatnya rawa, yang tidak dimanfaatkan itu sekarang kita manfaatkan. Nah, target dari pemerintah pusat ya untuk tahun 2025 ini itu hampir sekitar 12.000. 12.000 ini tersebar di semua kabupaten yang ada di Provinsi Jambi ya. Nah, kemudian ada kita bentuk namanya Brigade Pangan. Iya. Nah, Brigade Pangan ini sudah terbentuk ya akhir tahun kemarin, sudah dikukuhkan oleh Pak Wakil Menteri Pertanian di Batanghari. Dan saat ini kita hampir 60 kelompok Brigade Pangan yang tersebar di kabupaten kota. Nah, bagaimana pola kerjanya? Nah, pola kerjanya adalah jika biasanya masyarakat menanam padi itu hanya 2 kali dalam setahun, ini nanti bisa dikerjasamakan dengan Brigade Pangan. Brigade Pangan ini adalah anggotanya adalah sarjana-sarjana pertanian ya, yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka untuk mendukung, membantu para petani dalam rangka mengoptimalkan produksi padi di daerah. Nah, kalaulah masyarakat itu hanya menanam 2 kali, nanti melalui kerjasama dengan Brigade Pangan, nanti suatu daerah itu bisa panen untuk 3 kali. Nah, nanti supportnya itu pembiayaannya itu ya, berasal dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pertanian, baik bibit maupun hand traktor dan alat-alat semuanya, maupun pinjaman permodalan untuk menambah produksi 3 kali itu dibantu oleh pemerintah pusat. Nah, kalau korporasi-korporasi yang ada di Jambi misalnya, yang kan banyak juga yang akhirnya sebenarnya bersinggungan dengan keberadaan lahan kita juga, sumber daya alam begitu. Ada tidak mungkin pola kemitraan dengan korporasi-korporasi juga untuk kalau khusus untuk ini untuk padi basah itu kebiasaan kan hanya lahan masyarakat ya. Nah, yang sekarang ini pola yang diinikan adalah meningkatkan produksi padi di lahan kering. Ya, itu namanya bibitnya padi gogo ya. Nah, ini ditanam di lahan kering. Di lahan kering ini di perusahaan-perusahaan sawit. Nah, inilah pola kemitraan ya kepada perusahaan nanti bekerja sama dengan kelompok tani bagaimana untuk membantu untuk menanam padi gogo. Sudah berjalan kalau sudah jalan. Di Sungai Bahar sudah jalan ya. Ada berapa titik di unit 5, unit 7 ya berapa udah dilaksanakan kita ini kemitraan. Nah, terus juga dengan target tanam jagung. Ya, kalau padi ini kan dibantu oleh TNI ya. Kalau jagung ini dari pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian untuk meningkatkan produksi jagung di Jambi, maka mereka bekerja samalah lahan yang mereka kerjakan itu ya oleh kelompok masyarakat dengan para pengusaha. Nah, di sinilah pola kemitraan kita baik bagi pengusaha dengan masyarakat dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan baik padi maupun jagung di Provinsi Jambi. Baik. Saya ke Pak Ismet lagi. Siap. Keberadaan rumah tangga, keluarga sendiri juga tentu merupakan penopang juga Pak ketahanan pangan. Kalau tidak sadar rumah tangga yang tidak sadar dengan ketahanan pangan juga tentu tidak akan dapat optimal nih. Kebijakan pemerintah ini kan stimulus kita katakan begitu. Lagi-lagi kan kembali ke masyarakatnya. Kalau pola konsumsinya tidak pas, kemudian
tidak sadar dengan pentingnya ketahanan pangan gitu. Nah, bagaimana terhadap rumah tangga sendiri, keluarga sendiri? Ya. Dalam hal ini, Pak Ismail. Terima kasih. Ini sejalan sekali mungkin dengan apa yang kami lakukan bersama dengan Pak Asisten 2 guna menopang program Jambi Mantap untuk tahap kedua ini ya. Jadi memang sesuai dengan arah Pak Gubernur kami, Pak Al Haris, itu memang mewanti-wanti kami ya, terus Pak Asisten beserta OPD yang di bawah Pak Asisten 2 ini betul-betul pemberdayaan masyarakat guna penguatan ketahanan pangan daerah. Itu memang yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kalau kita bicara kepala keluarga, itu kami membentuk gabungan kepala keluarga yang namanya kelompok tani. Nah, itu yang kita berdayakan ya. Kemudian ada namanya gabungan kelompok tani, kemudian ada namanya kelompok wanita tani. Nah, itu program ini baik itu yang pemberdayaan dari apa tadi kelompok-kelompok yang saya sampaikan tadi adalah bagian dari kepala-kepala keluarga yang mempunyai persepsi yang sama, mempunyai kemampuan ataupun sumber daya yang sama. Sebagai seorang yang mampu untuk bercocok tanam padi, sebagai orang yang mampu untuk berternak ayam, kambing, atau usaha ternak ikan dan sebagainya. Itu disesuaikan semua. Nah, itu kita ada program bantuan hibah ya. Itu yang diberikan langsung berupa modal untuk pengembangan usaha itu. Itu rutin, baik yang ada di Dinas Pertanian maupun di Dinas Tanaman Pangan. Nah, kemudian kita evaluasi perkembangannya terhadap peningkatan kesejahteraannya, ekonominya itu apakah meningkat atau apa seperti biasa saja, stabil, ataukah jatuh ekonominya. Nah, tapi berdasarkan evaluasi hampir kalau katakan di atas 90% itu bantuan modal, bantuan hibah berupa barang tadi, hibah berupa uang ya, tergantung nih. Ada berupa kita beri bantuan berupa barang, berupa bibit, atau juga kami berupa uang langsung itu hampir ke seluruh kelompok tadi ya, kelompok-kelompok masyarakat tadi itu bisa menggunakan bantuan itu dengan maksimal. Dan ini berlanjut. Jadi begitu dia berjalan tahun ini diberi bantuan, tahun depan kita lihat hasilnya, oh ternyata berkembang dan mereka sudah bisa mulai mandiri. Nah ini, inilah yang terus dilakukan bagian dari kegiatan yang periode Pak Gubernur kemarin ya, Dumisake sektor ketahanan pangan, Dumisake sektor pertanian, itulah wujud keberhasilan Jambi Mantap yang kemarin tahap pertama itu. Dan beberapa waktu lalu saya pikir sudah cukup lama ya, sempat juga sempat dikampanyekan ini pemanfaatan pekarangan rumah, begitu ya. Nah, bagaimana dengan hal-hal seperti itu? Masih berjalan. Ya namanya Kampung Pangan Terpadu. Kampung Pangan Terpadu. Kalau sebelumnya kan ada kita bicara tanaman apotek hidup ataupun warung hidup. Nah, itu RT sepertinya masih ada. Masih biasa. Bahkan perumahan kalau memang lahannya terbatas kita pakai polybag atau itu masih berjalan. Untuk skup Dasawisma itu masih digerakkan oleh PKK, tetap ada kelompok-kelompok yang mengolah secara kelompok. Dengan membuat warung-warung hidup, ditanam macam-macam tanam sayur-sayuran, baik dengan pakai sekarang nih organik tadi, ada juga yang langsung dengan medianya tanah, hidroponik berkembang sekali juga, ada juga yang media polybag juga masih seperti itu. Nah, kalau yang satuan kelompok tadi, yang itu tadi yang saya bilang tadi, itu kami sesuaikan dengan kemampuan dari kelompok itu. Dia maunya apa? Kita udah boleh memaksakan. Kami bisanya ini Pak, bertanam sayur-sayuran, bertanam ubi jalar, ubi kayu dan sebagainya, ataupun cabai, ataupun bumbu-bumbuan yang lainnya yang mereka memang ahli untuk itu. Itu tidak kita tidak kita atur. Mereka sendirilah, silakan maunya. Tapi mereka sebelumnya mengajukan proposal dan kemudian kita verifikasi, kita validasi. Setelah itu kemudian kita lakukan juga kesiapan daripada struktur kelompok itu. Setelah itu sudah final, baru kita berikan bantuan. Dan dana itu langsung ke rekening. Kelompok. Ini ada sebenarnya tidak langsung di bawah Pak Asisten 2, tapi ini korelasinya kuat ke Pak Asisten 2 ini. Berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur pertanian, perkebunan gitu, pangan atau terutama gitu, secara khusus gitu ya. Seperti jalan usaha tani dan sebagainya. Itu kerap sekali sebenarnya kalau kita bicara persoalan di Jambi itu kerap juga menjadi persoalan, Pak. Di beberapa tempat misalnya punya produk unggulan, misalnya baik pangan, pertanian atau perkebunan gitu. Tapi ternyata terkendala misalnya yang paling besar itu misalnya jalan usaha taninya belum layak seperti apa. Ada tidak perhatian khusus juga terhadap hal seperti ini, Pak Jan? Ya, saat ini kita untuk perkebunan itu ada namanya DBH perkebunan ya. Jadi udah semenjak tahun 2023 ya. Kita mendapatkan ya
dana DBH untuk perkebunan. Nah, salah satu unsur dari DBH itu adalah ada dua hal. Pertama infrastruktur. Jadi dana itu misalnya kita dapat misalnya 13 miliar, 80% itu adalah untuk jalan usaha tani, usaha perkebunan ya. Yang 20% itu untuk pemberdayaan, baik BPJS ketenagakerjaan maupun pemberdayaan pada petani perkebunan itu seperti itu. Jadi itu memang sudah di-plotting oleh pemerintah pusat dan ini selama ini kan menjadi keluhan. Ya. Maka timbullah ya peraturan presiden dan ditindaklanjuti oleh peraturan Menteri Pertanian bahwa DBH sawit ini dibagi, dibagi yang penghasil sawit ini bagi. Ya, itu salah satu. Itu untuk perkebunan. Nah, untuk pertanian kita ketahuin program yang swasembada pangan ini ya, program OPLAH ini ya, OPLAH yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan provinsi sampaikan bahwa saat ini kita ada 12.000. Salah satu infrastrukturnya itu bantuan juga termasuk irigasi. Oke. Nah, makanya mereka harus ada studi ya, studi SID ya. Itu kita bekerja sama dengan kita mamparkan Unjal ya, kita Dinas Pertanian kerjasama dengan Fakultas Pertanian Unjal ya, kita melakukan SID ya, melakukan identifikasi terkait itu dan kebutuhan untuk suatu daerah terkait dengan OPLAH ini dan nanti akan juga dibantu oleh pembangunan tanggul, kemudian irigasi. Nah, saya pikir ini programnya sangat bagus ya. Artinya pemerintah pusat bukan hanya mencanangkan swasembada tapi juga menguncurkan dana untuk daerah agar swasembada pangannya baik. Ya, Baik, seperti itu. Baik. Di samping juga kita pemerintah provinsi juga punya anggaran untuk lahan-lahan yang untuk reguler ya. Seperti itu. Baik. Saya ke Pak Gadis lagi. Pak Gadis, mungkin mendekati akhir-akhir acara ini. Tapi ini lebih ke, ya mungkin entah nanti Pak Johan juga akan menanggapi gitu ya. Banyak, bukan banyak lah, memang kondisi ya. Sekarang kalau dalam beberapa dialog kami sebelumnya juga dengan BMKG itu kan mengatakan sekarang itu kemarau, tapi kemaraunya apa namanya masih basah katanya, masih basah, kan. Ya. Kemarau basah, basah kering gitu. Masih ada hujannya dikit-dikit gitu ya. Nah, tapi kondisinya apa namanya? Tapi kondisinya kan banyak sawah-sawah kemudian hari ini mulai kering begitu ya, kering begitu. Nah, ada tidak program mungkin ditunggu-tunggu masyarakat juga ini? Program apa yang akan diluncurkan pemerintah dalam menanggapi ini nih? Masih sejalan dengan program mengejar swasembada pangan ini. Ya. Ada juga program, tanah mulai retak katanya, sawah mulai retak ini. Iya, jadi tentunya kan lahan-lahan tidur yang pengairannya tidak ada, kan itu sudah diantisipasi oleh pemerintah. Ada program pembangunan irigasi sejalan dengan pembukaan lahan, optimasi dan pembangunan area persawahan dan sebagainya itu. Jadi utamanya untuk daerah-daerah yang memang belum sama sekali ada pengairannya. Itu sudah disiapkan pemerintah. Itu dana pusat Kementerian Pertanian. Nah, jadi ada sudah entah berapa targetnya itu saya kurang tahu persis berapa ribu irigasi lah. Pokoknya menjangkau ke seluruh wilayah tanah air kita. Nah, untuk lahan-lahan yang sudah ada pengairan yang sudah baik, itu juga dibantu oleh pemerintah melalui pompanisasi. Itu beberapa spot setiap areal mungkin 1 hektar ada 2 pompa gitu. Karena kan pompa kan terbatas nih jangkauannya. Jadi itu juga dibantu oleh pemerintah. Karena programnya harus sukses nih. Bagaimanapun jangan sampai kendala keterbatasan sarana prasarana. Itu tidak boleh istilah Pak Prabowo tidak mau. Swasembada pangan semua harus tercukupi. Nah, bagaimana kemudian misalnya mungkin penonton kita, masyarakat kita ini, bagaimana mungkin bisa dijawab? Bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan akses itu? Apakah bisa langsung masyarakat mengajukan atau seperti apa? Ya, jadi kan ada ininya. Waktu pengajuan untuk pembukaan lahan baru itu maupun lahan yang optimasi itu sudah diatur, ada semacam ada SOP-nya. Itu kalau misalkan mampu mengembangkan lahan 1,5 hektar, nanti diberi dana operasional sekian puluh juta gitu. Gitu. Nah, itu bervariasi. Nah, kemudian dibantu pompa air. Sesuai dengan berapa area yang besar area yang dikelola oleh petani. Jadi itu memang sudah dipersiapkan dananya. Memang sekarang titik berat untuk upaya mengejar swasembada pangan ini
Kementerian Pertanian mendapat dukungan dana yang cukup besar dari pemerintah pusat. Baik. Baik, saya nambahkan. Iya, nambahkan. Ya. Terkait dengan usulan dari kelompok tani ya, sebelum dicanangkan untuk bantuan pompa air ini sudah dihitung ya. Usulan itu tetap berada di kabupaten kota ya. Kemudian nanti diusulkan melalui pemerintah provinsi mengusulkan ke pemerintah pusat. Itu jenjang. Dan juga kita juga diberikan stok juga oleh stok cadangan dari pemerintah pusat. Jikalau memang Ada kondisi tertentu kita bisa menyalurkan pompa air kepada masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Ini programnya sudah kompleks saya pikir. Tinggal sekarang bagaimana ya kita menjalankan ini dengan baik ya. Kemudian ditekunin dan mudah-mudahan ini berhasil. Bantuan spontan namanya. Bantuan spontan tak kala gubernur atau pejabat setingkat menteri datang turun, biasanya sudah langsung beri kue-kue lah petani. Jadi mestinya yang tiba-tiba petani minta malu-malu nih untuk menyampaikan kebutuhan. Jadi memang langsung diminta, langsung ada barangnya. Itu yang spontan. Begitu ya? Itu sudah. Dan itu sudah memang disiapkan? Dan tadi yang Pak Asisten bilang tadi, dicadangkan. Dicadangkan. Ya, kita juga dari pemerintah provinsi juga punya itu, tapi terbatas, tidak sebanyak pusat. Itu biasanya program partisunnya Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur turun, dengan kami OPD, Pak Asisten ini sering diajak nih, saya di bawah OPD di bawah Pak Asisten 2, turun ke desa-desa terpencil, itu pasti langsung membawa buah tangan. Ya, untuk bermakna langsung ke masyarakat. Mungkin penonton kita juga menunggu kapan nih Pak Gubernur partisun di tempat mereka. Gitu. Nah, benar itu. Boleh, diajukan aja. Baik, Pak Johan, ini juga pertanyaan menjelang akhir-akhir acara ini Pak Johan. Ya, saya nggak tahu urgensinya seperti apa ya, terkait mengenai pangan alternatif. Untuk Jambi gimana itu Pak Johan? Sudah perlu kita mencanangkan itu atau ya kita masih beras lah utamanya? Ini menarik betul ya. Kita juga terkejut juga kemarin ketika Pak Menteri Pak Menteri Pertanian datang ke Kerinci, kemudian dia sebelum ke Kerinci dia sudah menganalisa terkait dengan apa sih alternatif pangan di daerah Kerinci yang punya ketinggian hampir 800 ya, di atas permukaan laut ya. Itu ternyata di situ bisa dimanfaatkan gandum, penanam gandum. Nah, maka Pak Menteri kemarin sempat rapat ya, kita sebelum acara rapat dengan Pak Menteri bahwa potensi Kerinci ini bisa untuk gandum. Maka kita pusat siap untuk membantu ya. Kita ada beberapa wilayah yang disurvei kemarin ya. Nanti akan kita expose ya. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Menteri Pertanian lahan yang siap untuk gandum ini akan kita salah satu alternatif untuk pangan di Jambi. Nah, dalam waktu dekat ya, ternyata di Padang sudah gitu. Dia salah satu, kalau menurut informasi Kadis Pertanian kemarin di lahan panjang ya, lahan panjang gitu. Nanti dalam waktu dekat mungkin kami akan studi tiru ke sana. Nah, ini salah satu upaya ya. Komoditi untuk pangan yang alternatif. Baik. Ya, ini suatu terobosan luar biasa oleh Pak Menteri Pertanian untuk mencari alternatif pangan di Provinsi Jambi, luar biasa. Kita tahan dulu Pak Johan dan Pak Ismet. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini. Pak Ismet mungkin menutup acara kita hari ini singkat saja. Baik, ya jadi nampaknya materi kita ini agak meluas sedikit ya. Tapi saya tetap pada fokus kita gerakan pangan murah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi alhamdulillah untuk bulan ini sudah dimulai penyaluran beras SPHP. Nah, untuk itu kepada masyarakat yang mempunyai keterbatasan kemampuan untuk membeli beras yang lebih tinggi harganya atau kelas premium. Nah, sekarang sudah ada beras SPHP di gerai-gerai atau toko-toko pengecer yang ada di pasar tradisional atau pasar rakyat, ada di kios pangan, ada di toko TPID dan di tempat-tempat yang lain. Pada saat gerakan pangan murah juga ada tersedia itu tercukupi. Maka kami harap datanglah ke lokasi itu. Pergilah berbelanja ke tempat-tempat yang disediakan beras gerakan SPHP ini karena beras ini harganya di tingkat pengecer paling mahal di Rp63.000 per 5 kilogram. Per 5 kilogram. Jadi ini sangat membantu
Di mana sekarang sekarang banyak membeli beras premium karena beras premium yang masih diincar itu sudah masuk di harga 74.000. Jadi itu cukup jauh selisihnya. Ya, lebih Itu murah. sangat membantu masyarakat. Jadi Baik. informasi yang baik kalau ada di mana ada penyaluran beras SPHP supaya masyarakat datang situ. Satu kali beli berhak menerima dua sak, ya 2 kantong yang masing-masing seberat 5 kg. Baik. Itu. Jadi itu saja. Mudah-mudahan masyarakat banyak terbantu dengan gerakan pangan murah ini. Pangan murah ini. Baik. Pak John? Ya, baik, untuk memenuhi ketahanan pangan yang baik ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, tentu program-program ya yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota itu akan kita prioritaskan lebih baik dengan harapan ketahanan pangan di Jambi secara berlahan tapi pasti ya nanti akan menuju kemandirian pangan dan ini kita harapkan ini perlu disupport oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Demikian. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Pak Johansah dan Pak Ismet dalam dialog Jambi Bicara hari ini. Siap. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita dalam Jambi Bicara hari ini dan tentunya kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.